Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asmaul Husna, mahasiswa PPG Angkatan 1 tahun 2021 Universitas Muhammadiyah Parepare. NIM 221801004. Hari ini, Senin 19 Juli 2021, saya akan mengadakan praktek pembelajaran di kelas 7 SMP Negeri 6 Takalala, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan. Materi yang akan saya bawakan pada hari ini yaitu faktor persekutuan terbesar dan kelipatan persekutuan terkecil, atau biasa disingkat dengan EPB dan KPK. Model pembelajaran yang akan saya gunakan adalah model pembelajaran problem based learning. Selamat menyaksikan. Silakan. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah. Tetap jaga kebersihan dan kesehatan ya anak-anak sekalian, utamanya di masa pandemi sekarang ini. Bu perhatikan kelasnya sudah bersih, harus terus dipertahankan ya anak-anak sekalian. Patuhi protokol kesehatan yaitu 3M. Apa itu? Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Nah, sudah siap belajar untuk hari ini? Siap, Bu. Bagus, terus semangat ya. Kalau sudah siap, silakan naikkan alat-alat tulisnya untuk pakaiannya. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, ada apa yang akan kita pelajari hari ini, mudah untuk kita mengerti dan bermanfaat untuk kita berdoa terlebih dahulu. Ibu minta tolong Ardi, bisa pimpin doa? Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih ya Ardi. Nah, ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua ya? Alhamdulillah. Oke. Nah, untuk hari ini kita akan belajar mengenai faktor persekutuan terbesar dan kelipatan persekutuan terkecil. Adapun tujuan dari pembelajaran kita hari ini anak-anak sekalian, Ibu harap setelah pembelajaran ini anak-anak akan dapat menentukan KPK dari suatu bilangan dengan benar. Yang kedua, anak-anak akan dapat menentukan EPB dari suatu bilangan dengan benar. Yang ketiga, menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan operasi KPK dan EPB dengan tepat, serta dapat meningkatkan sifat religius, mandiri, peduli, disiplin, dan kerjasama di antara anak-anak. Nah, pentingnya kompetensi yang akan kita capai hari ini, Ibu harap setelah anak-anak mempelajari materi ini, anak-anak akan dapat menerapkan dan menggunakan konsep EPB dan KPK dalam menyelesaikan permasalahan. Serta materi dalam materi ini anak-anak sekalian akan menjadi materi prasyarat untuk pelajaran kita berikutnya. Jadi Ibu harap Anda betul-betul memperhatikan pelajaran kita hari ini. Nah, adapun garis besar dari kegiatan pembelajaran kita hari ini terbagi 3. Ada kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Pada kegiatan pendahuluan itu diawali dengan salam dan doa. Itu sudah kita lakukan tadi ya. Presensi, kemudian pemberian acuan dan mengecek pemahaman terkait materi sebelumnya sehingga akan memudahkan untuk mempelajari pada materi hari ini. Pada kegiatan ini nanti anak-anak sekalian akan ada penyampaian sedikit materi dari Ibu, kemudian anak-anak diskusikan RKPD-nya bersama dengan rekan kelompoknya. Setelah itu dipresentasikan. Kemudian di kegiatan penutup akan ada penyampaian kesimpulan, pengerjaan kuis, umpan balik, refleksi, dan pemberian PR. Dan ditutup dengan salam dan doa. Adapun model pembelajaran yang kita gunakan pada hari ini yaitu problem based learning atau pembelajaran berbasis masalah. Jadi nanti akan ada beberapa masalah yang akan diskusikan dengan kelompoknya. Karena metode yang akan kita gunakan adalah metode diskusi. Tentu anak-anak sekalian bertanya-tanya, untuk apa sih Bu kita belajar EPB dan KPK ini? Ini adalah serangkaian atau salah satu contoh manfaat kita
dalam kehidupan sehari-hari. Karena masih banyak lagi contohnya atau permasalahan yang bisa kita selesaikan dengan menggunakan FPB dan KPK. Gambar apa yang Anda lihat di sini? Kue donat dan kue keju. Nah, di sini kan ada contohnya, misalkan ibunya pasti memiliki 28 kue keju dan 40 kue donat. Kue-kue tersebut akan dimasukkan ke dalam kotak. Setiap kotak memuat kue keju dan kue donat dalam jumlah yang sama. Ada berapa kira-kira kotak yang akan kita gunakan? Tentu masalahnya hari-hari ini kayak kita temui kan dalam kehidupan sehari-hari. Banyak kan? Terutama yang bagian catering atau penjual kue. Nah, selain itu, penerapan KPK dan FPB dalam kehidupan sehari-hari yang pertama itu masalah membagi rata seperti contoh yang Ibu sebutkan tadi. Kemudian yang kedua susul menyusul. Nah, itu adalah salah satu contoh keempat kita belajar KPK dan FPB ini, anak-anak sekalian. Pembelajaran kita pada hari ini, anak-anak sekalian, terkait dengan materi bilangan prima, faktor bilangan, dan kelipatan bilangan. Materi ini sudah kita pelajari sebelumnya. Nah, untuk membantu Anda mengingat kembali materi ini, coba Anda jawab pertanyaan berikut. Yang manakah di antara bilangan berikut yang merupakan bilangan prima? Dua. Lima. Tujuh. Bagus sekali ya. Alasannya? Saya, Bu. Ya, silakan Anda sini. Prima adalah bilangan yang hanya mempunyai dua faktor, yaitu satu dan bilangan itu sendiri. Oke, bagus sekali. Aplaus untuk anak ini. Oke, sekarang apa perbedaan antara faktor bilangan dengan kelipatan bilangan? Saya, Bu. Ya, silakan Ainda. Faktor bilangan adalah bilangan yang membagi habis bilangan lain, Bu. Contohnya, faktor dari 4 adalah 1, 2, dan 4, Bu. Oke, bagus ya. Sekarang kelipatan. Sedangkan kelipatan adalah hasil kali suatu bilangan dengan bilangan asli, Bu, secara berurutan. Contohnya, kelipatan 2 adalah 2, 4, 6, dan 7, Bu. Oke, aplaus untuk Ainda. Bagus sekali ya. Berarti Anda sudah paham bilangan prima, faktor bilangan, dan kelipatan bilangan. Nah, sekarang kita masuk ke materi kita hari ini, yaitu faktor persekutuan terbesar dan kelipatan persekutuan terkecil atau biasa disingkat dengan FPB dan KPK. Nah, FPB dan KPK ini terdiri dari kata faktor dan faktor persekutuan serta faktor persekutuan terbesar. Jadi kita harus paham dulu yang mana yang namanya faktor, yang mana yang namanya faktor persekutuan dan faktor persekutuan terbesar. Jadi faktor adalah bilangan yang membagi habis suatu bilangan kecuali 0. Kemudian yang kedua, faktor persekutuan adalah faktor-faktor yang sama dari 2 atau lebih bilangan. Yang ketiga, faktor persekutuan terbesar adalah faktor persekutuan yang paling besar di antara faktor-faktor persekutuan yang ada dari bilangan yang kita pilih. Nah, di sini ada contohnya. Tentukan FPB dari 16, 24, dan 32. Nah, yang pertama kita buatkan tabel seperti ini atau ini namanya kita menggunakan faktor bilangan ya untuk mencari FPB-nya. Faktor dari 24. Nah, 24 dibagi 1 hasilnya 24. Habis ya dibagi dengan 1. Atau 24 dibagi 24 hasilnya adalah 1. Nah, kemudian 24 dibagi 2 hasilnya adalah 12. Atau 24 dibagi 12 hasilnya adalah 2. Kemudian 24 dibagi 3 hasilnya adalah 8. Nah, atau 24 dibagi 8 hasilnya adalah
32. Itu adalah faktor dari 16, 24, dan 32. Nah, sekarang coba perhatikan. Ya, di antara faktor-faktor tersebut, yang mana yang sama? Antara 16, 24, dan 32. Bilangan yang mana yang sama? Nah, yang sama adalah 1. Nah, 1, 16 kan punya 1, 24 juga punya 1, 32 juga ada 1. Yang mana lagi yang sama? 2. Terus 4. Yang mana lagi? 8. Ini adalah faktor yang sama dari 16, 24, dan 32. Nah, inilah yang disebut dengan faktor persekutuan. Nah, kemudian persekutuan yang sama tadi 1, 2, 4, dan 8. Yang mana yang terbesar? 8. Itulah yang disebut dengan EPB atau faktor persekutuan terbesar. Bagaimana bisa dipahami? Oke, sekarang KPK. Pertama kita harus tahu dulu apa itu kelipatan. Nah, kemarin kita sudah bahas kelipatan adalah hasil kali suatu bilangan dengan bilangan asli secara berurutan. Yang kedua, kelipatan persekutuan dari dua kali bilangan adalah Oke, yang ketiga. Nah, jadi KPK kelipatan persekutuan terkecil adalah bilangan yang terkecil dari Kelipatan persekutuan. Contohnya, tentukan KPK dan 60, 80, dan 120. Nah, tadi kita tentukan dulu kelipatannya. Kelipatan adalah hasil kali satu bilangan dengan bilangan asli secara berurutan. Nah, berarti kita kalikan dulu. 60 dikali 1, hasilnya adalah 60. Nah, 60 dikali 2, hasilnya 120. 60 dikali 3, 180. Nah, begitu seterusnya ya. 60 kali 4, 60 kali 5. Nah, itu adalah kelipatan 60, 120, 180 adalah kelipatan dari 60. Sekarang perhatikan, di antara kelipatan 60, 80, dan 120 ini, yang manakah bilangan yang sama? 240. Kemudian 480. Kemudian 920. Di antara kelipatan yang sama ini, kelipatan 200, kelipatan dari 60, 80, dan 120 yang sama ini adalah 240, 480, 720, dan seterusnya. Ini disebut dengan kelipatan persekutuan. Sekarang, coba Anda lihat. Di antara bilangan kelipatan persekutuan tadi, yang mana yang terkecil? Berapa? Bagus sekali, 240. Itu adalah KPK dari 60, 80, dan 120. Jadi bisa dipahami ya, antara KPK dengan EPB. Nah, untuk lebih mempermantap lagi pemahaman Ananda sekalian, silakan Ananda simak video berikut. Video ini salah satu contohnya adalah menyelesaikan masalah konstekstual. Silakan disimak ya, dicatat poin-poin yang pentingnya, temukan informasinya. Di video kali ini kita akan belajar cara membedakan KPK dan EPB dalam soal cerita. Langsung saja, ini kata ada soal cerita. Untuk membuat soal ini, kita bisa saja harus mencari KPK terlebih dahulu atau EPB-nya. Jadi harus pilih salah satu ya. Sedangkan di soal, kita tidak diberitahu secara langsung apakah harus menggunakan KPK atau EPB. Lalu bagaimana cara membedakannya? Cara yang pertama adalah kita harus perhatikan dan pahami dulu apa yang ditanyakan dalam soal. Jika yang ditanyakan adalah waktu, maka soal tersebut pasti soal KPK. Waktu di sini bisa menit, bisa detik, bisa jam, bisa hari ataupun tanggal. Misalnya, pada menit berapa lampu akan menyala bersama-sama lagi? Itu berarti ditanya menit ya. Atau tanggal berapa mereka berenang bersama-sama lagi? Itu berarti ditanya adalah tanggal. Sedangkan untuk FTB, biasanya yang ditanyakan adalah jumlah. Jumlah di sini bisa orang, bisa jumlah kelompok, bisa jumlah buah, kemudian bisa jumlah
bersamaan, bersama lagi, atau bersama-sama. Sedangkan untuk FPD itu biasanya di soal muncul kata-kata sebanyak-banyaknya, paling banyak, jumlah yang sama, jenis yang sama, atau sama rata. Oke, sekarang kita perhatikan soalnya ya. Alvin mengunjungi perpustakaan setiap 3 hari sekali dan Zuri setiap 4 hari sekali. Jika tanggal 20 Mei mereka mengunjungi perpustakaan, mereka akan ke perpustakaan secara bersamaan lagi pada tanggal. Soal ini sudah jelas ya, yang ditanyakan adalah tanggal atau waktu. Berarti untuk menjawab soal ini, yang harus kita cari adalah KPK-nya. Tapi untuk lebih memastikan, kita bisa melihat kata kuncinya. Di soal ada kata-kata sekali, setiap. Kemudian ada kata bersamaan lagi. Jadi fix ya, soal ini adalah soal tentang KPK. Jadi KPK yang kita cari adalah KPK dari 3 dan 4. Langsung saja, faktor 5 dari 3 adalah 3, kemudian faktor 5 dari 4 adalah 2 pangkat 2. Jadi KPK 3 dan 4 adalah 2 pangkat 2 dikali 3 atau sama dengan 12. Ini artinya mereka akan ke perpustakaan bersama-sama lagi setelah 12 hari dari tanggal 20 Mei. Jadi cara menentukan tanggalnya adalah 20 Mei ditambah 12 hari sama dengan 32. Karena di bulan Mei ada 31 hari, maka 32 kita kurangkan dengan 31, hasilnya adalah 1. Jadi mereka akan bertemu atau datang ke perpustakaan secara bersamaan lagi pada tanggal 1 Juni. Sekarang kita lanjut ke soal yang kedua. Bayu mempunyai beberapa bola, 24 merah, 48 biru, dan 56 hijau. Bola-bola tersebut akan dimasukkan ke dalam beberapa keranjang. Setiap keranjang berisi ketiga jenis warna bola dengan jumlah yang sama. Jumlah keranjang terbanyak yang harus disediakan Bayu adalah, di sini yang ditanyakan adalah jumlah, kemudian kata kuncinya adalah terbanyak atau paling banyak. Maka untuk menjawab soal ini kita harus mencari FPD-nya. Untuk mencari FPD, kita pilih faktor prima yang sama dengan pangkat terkecil. Di sini yang sama hanya 2 ya. Yang sama 2, 1, 2, 3, kan? Ketiga-tiganya sama. 3 kita nggak boleh ambil karena di 56 itu tidak ada faktor 3. Jadi kita ambil yang 2 saja. Kemudian kita pilih yang pangkat terkecil. Pangkat terkecil adalah 3. Maka FPD-nya sama dengan 2 pangkat 3 atau sama dengan 8. Penjelasan mengenai cara menyelesaikan soal cerita yang berkaitan dengan FPD dan KPK. Ada yang ingin ditanyakan terkait video tadi? Ananda? Ya, silakan. Oh iya, di video yang saya lihat tadi itu hanya beberapa cara saja ya, 1 cara saja. Nah, yang Ananda tadi tanyakan, apakah hanya 1 cara, Bu? Tidak ya, Anda sekalian. Kita bisa menyelesaikan FPD dan KPK dengan menggunakan sekurangnya ada 3 cara ya, dengan memfaktorkan atau dengan menentukan kelipatannya kalau kelipatan persekutuan. Tadi kita sudah belajar mengenai itu ya, cara memfaktorkan bilangan, kemudian kelipatan bilangan. Nah, yang kedua dengan cara pohon faktor seperti yang ada di video tadi. Yang ketiga dengan pembagian bersusun. Nah, ini Ananda sekalian, cara-cara ini secara lengkapnya ada di bahan ajar Ananda sekalian. Nanti dibaca ya dengan baik. Nah, sekarang silakan Ananda sekalian bergabung dengan rekan-rekan kelompoknya. Kita akan membahas masalah-masalah yang ada di LKPD-nya nanti. Kita diskusikan ya. Silakan Ananda bergabung dengan teman kelompoknya. Ayo.
Kelompok satu yang mana? Kelompok satu sebelah sini ya. Sebelah kiri. Oke, sekarang sudah bergabung ya dengan kelompoknya. Ibu akan bagikan bahan ajar dan LKPD-nya. Tulis nama dan kelompoknya ya. Sekarang sebelum Anda kerjakan masalah yang ada LKPD-nya, isi dulu ya di bagian depannya nama dan nama-nama anggotanya serta nama kelompoknya. Baca petunjuknya dengan baik. Nah, di situ ada petunjuk. Yang pertama, baca bahan ajarnya dengan seksama, kerjakan LKPD-nya sesuai petunjuk. Kemudian, jika ada yang kurang dipahami, silahkan ditanyakan ya. Yang keempat, nanti setelah kita menyelesaikan masalahnya akan dipresentasikan. Nah, pada LKPD Ananda ada 2 masalah yang disajikan. Nah, untuk Ananda nantinya, sajikan dengan teman kelompoknya. Masalah yang pertama, Pak Teguh dan Pak Didi adalah petugas kebersihan. Nah, selain itu mereka juga mendapat tugas tambahan piket di sekolah. Pak Teguh piket setiap 12 hari. Kemudian Pak Didi setiap 18 hari. Pada tanggal 14 April 2021 mereka mendapat tugas piket secara bersama. Pada tanggal berapa mereka mendapatkan tugas piket secara bersama untuk berikutnya. Nah, di sini ada langkah-langkah penyelesaiannya. Jadi silakan Ananda ikuti langkah-langkah penyelesaiannya, isi bagian-bagian yang kosong dengan jawaban yang benar. Nah, bisa dipahami dengan Ananda masalahnya? Sekarang silakan identifikasi dulu masalah-masalah yang ada di LKPD-nya. Amati LKPD-nya dengan baik. Nah, identifikasi masalah-masalah apa saja yang ada di dalamnya. Setelah Ananda identifikasi masalahnya, baca bahan ajarnya baik-baik. Nah, bahan ajarnya jangan lupa dibaca ya, untuk Ananda mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya yang sekiranya dapat membantu Ananda untuk mengerjakan LKPD. Masalah LKPD-nya, temukan informasi banyak-banyaknya dari bahan ajarnya. Saat masih duduk di sekolah dasar kalian sudah mengenal dengan istilah kelipatan sebagai penyebab Setelah membaca bahan ajarnya dan mengidentifikasi masalah yang ada di LKPD-nya, ada yang ingin ditanyakan, Ananda? Saya Bu, Ya, pasti. apa maksud ini Bu? Ya, yang mana? Ada halaman 8. Oh, yang di bagian sini. Nah, ini kita berarti menggunakan pembagian bersusun. Nah, di sini kan kita membagi dengan bilangan prima kecil dulu ya. 2 dengan 2. 30 dibagi 2 hasilnya 15, 36 dibagi 2 hasilnya 18, nah, 42 dibagi 2 hasilnya 21. nah, kemudian ini kita bagi lagi dengan 3. Nah, 15 dibagi 3 hasilnya 5, nah, 18 dibagi 3 hasilnya 9. 21 dibagi 3 gimana, bisa dipaham? bisa Bu. Oke, silahkan dilanjutkan. Nah, informasi yang telah Ananda kumpulkan dari bahan ajarnya, silakan Anda
untuk mengerjakan LKPD-nya. Silakan dikerjakan LKPD-nya. Ini yang masalah apa? Pak Didi piket setiap 12 hari. Kemudian Pak Teguh setiap kapan mereka bersama-sama lagi untuk piket? Nah, berdasarkan video tadi yang juga setelah bahan ajarnya juga dibaca, kira-kira ini akan diselesaikan dengan apa? SPB atau KPK? Nah, lalu silakan dikerjakan dengan menggunakan KPK. Ya, yang lain silakan dilanjutkan. Jadi dibantu temannya ya. Di sini kita berdiskusi berarti harus bekerja sama ya. Pakai sertifikat. Diskusikan dulu ya dengan temannya, sudah sepakat jawabannya seperti ini. Nah, tuliskan kesimpulan yang ada di kolom kesimpulannya mengenai masalah yang diselesaikan tadi. Bagaimana? Sudah selesai? Belum. Oke, karena masing-masing kelompok sudah menyelesaikan permasalahan yang ada di LKPD-nya, sekarang kita diskusikan ya. Kelompok satu dulu, perwakilan kelompok satu. Siapa? Siapa perwakilan kelompok satu? Oke, silakan nanti presentasikan hasilnya. Silakan disiapkan pertanyaan jika ada yang ingin ditanyakan untuk kelompok satu atau ada yang ingin ditanggapi nanti setelah kelompok satu mempresentasikan, silakan ditanyakan atau ditanggapi ya. Kelompok satu bantu nanti temannya jika ada yang bertanya. Silakan dibantu temannya untuk menjawab ya. Oke, yang ditanya ketahui Pak Teguh piket siang 14 hari, Pak Didi 14 hari. Oke, ditanyakan tanggal berapa yang piket. Silakan dipresentasikan hasilnya. Mas Teguh 18 hari, ditanyakan tanggal bersama piket untuk menentukan tugas piket secara bersama. Dapat tugas piket secara bersamaan pada tanggal 17 Mei 2021. Oke. Ini adalah hasil presentasi dari kelompok satu. Ada tanggapan dari kelompok dua? Ada Bu, Ya silakan Aidan. yang jawaban paling akhir Bu, seterusnya Pak Teguh dan Pak Didi bertemu Yang ini Ali. pada tanggal 20 Bu, karena mereka bertugas bersama pada tanggal 14 Bu. Ada yang ingin komentari terkait tanggapan dari kelompok dua? Ya silakan. Kelompok kami kurang teliti di dalam mengajarkan kami mulai menikah dari tanggal 1 April. Oh iya, jadi dia tadi kelompok satu ini menghitung dari tanggal 1 April. Jadi ada sedikit kekeliruan ya. Kan di awalnya sudah dikatakan bahwa mereka pikir pertama kali bersama itu tanggal 14. Berarti kita mulai menghitung dari sana. Oke, apa hasil presentasi kelompok satu? Sekarang kelompok dua. Ada siapa perwakilan dari kelompok dua? Indah ya. Oke, kelompok
2 sudah selesai, silakan dipresentasikan hasilnya. Banyak salah adalah 16 buah. Banyak Dari kelompok 2 ada tanggapan dari kelompok 1? Tidak ada Bu, jawabannya sama dengan kelompok 2. Oke, karena masing-masing kelompok sudah mempresentasikan hasil kerjanya, sekarang kita evaluasi dulu hasil kerja kelompok 1 dengan kelompok 2. Nah, coba perhatikan. Pak Didi tadi bertugas tiap 12 hari. Kata Ibu ya, Pak Didi setiap 18 hari. Mereka piket pertama kali tanggal 14 April. Nah, yang ditanyakan pada tanggal berapa mereka akan piket secara bersama kembali. Ini adalah model soal cerita yang kita selesaikan dengan menggunakan KPK. Jadi satu. Kelompok 2 bagaimana jawabannya untuk nomor 1? Sudah benar? Oke. Nah, ini jawaban kelompok 2 untuk soal nomor 2. Banyak salah 16 buah, banyak mangga 24 buah. Banyak jeruk 32. Jadi KPK. Jadi ini diselesaikan dengan cara faktorisasi prima. Ini karena membagi soal, karena ini soalnya soal membagi sama banyak, berarti ini kita menggunakan FPB. Jadi FPB dari 24 dan 32 serta 16 adalah 8. Oke. Sekarang berdasarkan pengamatan Ibu tadi sewaktu Anda berdiskusi dengan teman kelompoknya, sudah bagus ya, sudah bisa saling bekerja sama. Tapi kelompok yang paling aktif dan mempresentasikan dengan baik dan jawabannya juga sudah sangat memuaskan adalah kelompok 2. Apa itu kelompok 2? Nah, sekarang Ibu tolong, ada yang bisa menyimpulkan materi kita pada hari ini? Ya, silakan. Nah, Risna. yang terkecil dari pelipatan persekutuan. 2. KPK dapat diterapkan dalam pelipatan persekutuan, faktorisasi, prima, dan pembagian tersusun. 3. FPB dari beberapa bilangan adalah faktor persekutuan yang paling besar di antara faktor-faktor persekutuan yang ada dari bilangan yang diketahui. Jika 2 bilangan tidak mempunyai faktor persekutuan lebih dari 1, maka FPB di bilangan tersebut adalah 1. Cara menentukan FPB dapat dilakukan dalam menggunakan A. Faktor persekutuan, B. Faktorisasi prima, dan C. Tabel pembagian secara kontinu. Oke, terima kasih Narisna. Aplaus untuk Narisna. Oke, kita akan adakan kuis ya. Kuis ini dikerjakan secara individu. Jadi silakan masing-masing kembali ke tempat duduknya masing-masing. Untuk mengecek pemahaman Anda terkait materi kita tadi dan untuk melihat sejauh mana ketercapaian dari tujuan pembelajaran kita akan adakan tes akhir ya, berbentuk kuis seperti di atas soalnya. Anda kerjakan secara individu dengan jujur ya. Silakan dikerja. Soalnya. Waktu untuk mengerjakan kuisnya sudah selesai. Silakan dikumpulkan ya, Anda. Silakan kembali ke tempat duduknya. Periksa dulu punyanya ya. Hasil kuisnya nanti minta tolong ketua kelas bagikan kepada temannya ya. Nah, silakan dilihat hasil kerja kuisnya. Nah, Ibu bisa simpulkan bahwa secara klasikal kita sudah tuntas pembelajaran kita hari ini sebesar 80%. Namun untuk soal nomor 2 masih ada beberapa di antara Anda yang keliru dalam mengerjakannya. Nah, untuk Anda yang nilainya belum mencapai KKM, kita akan adakan remedial ya. Karena hanya beberapa orang, jadi kita akan adakan les tambahan pada pertemuan berikutnya. Sedangkan untuk Anda yang sudah tuntas, silakan buka buku
lagi kemampuan Ananda agar bisa lebih mengekspor lebih jauh mengenai soal RPB dan KPK. Sebelum kita tutup pembelajaran kita, ada di antara Ananda yang bersedia untuk merefleksi atau memberikan komentar terkait pertemuan kita hari ini. Saya Bu, Ya, silakan Ananda. menurut saya Bu, pembelajaran hari ini sangat menyenangkan. Saya bisa belajar sambil nonton video dan menyelesaikan masalah PB dan KPK secara bersama-sama. Dengan rekan kelompok saya, selain itu bahan ajar dan LKPD yang dibagikan cukup memudahkan saya Bu untuk lebih memahami materi hari ini. Oke, terima kasih ya Ananda atas untuk Ananda. Terima kasih untuk refleksinya Ananda. Nah, Ibu akan memberikan pekerjaan rumah untuk Ananda agar bisa berlatih lebih banyak lagi di rumahnya. PR-nya ada di bahan ajarnya halaman 11. PR-nya nanti dikumpul pada pertemuan berikutnya ya. Nah, sedangkan untuk pertemuan kita berikutnya, materi yang akan kita bahas itu mengenai bilangan pecahan dan pecahan campuran. Silakan Ananda baca-baca buku paketnya agar bisa lebih siap lagi untuk pertemuan ke depannya. Sebelum kita tutup, Ibu minta tolong Ardi silakan pimpin doa. Agar apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat untuk kita berdoa di doa selesai. Terima kasih Nardi. Sekian pembelajaran kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.